Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faja'alahu sajidan li'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini yang insya Allah lipatkan pahalanya di bulan Ramadan ini, sehingga memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam menjalankan semua aktivitas ibadah kita di bulan suci ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Rohama yang dirahmati Allah, tema kultum pada kali ini adalah kita malu kepada alam yang tak pernah berhenti bersujud. Di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sujud melalui sholat tarawih, melalui sholat witir, melalui qiyamul lail dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Namun tahukah kita bahwa sujud bukan hanya milik manusia? Allah menggambarkan ketundukan seluruh semesta dalam surah Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al azab wa may yuqinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Ada 3 poin penting yang terkait dengan ayat ini. Yang pertama terkait sujud. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bahwa di langit, di bumi, bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, pohon-pohon, ya, termasuk hewan-hewan melata, semua bersujud kepada Allah. Dan kebanyakan manusia bersujud kepada Allah, dan sebagian manusia bersujud kepada Allah. Jadi banyak di antara manusia bersujud kepada Allah, tetapi banyak manusia juga yang pantas mendapatkan azab. Kenapa mendapatkan azab? Karena tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di ayat ini dijelaskan bahwa semua makhluk Allah di langit, di bumi, termasuk di dalam bumi itu sendiri, mulai dari yang terbesar, planet-planet yang terbesar yang
jauh di sana yang kita tidak bisa menghitung berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam raya sana, dan termasuk di bumi, mulai dari yang terbesar sampai hewan yang terkecil pun bersujud kepada Allah. Kalau di surat lain Allah jelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih, termasuk pohon-pohon yang kita lihat, hewan-hewan melata, semuanya bertasbih kepada Allah. Fokus kita pada ayat ini adalah terkait dengan sujud, termasuk manusia diperintah untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama terkait dengan Allah yasjudu, terkait sujud. Jadi sujud ini dilakukan pula tidak hanya oleh manusia, tapi kadang-kadang manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal, berupa ilmu pengetahuan, dan Allah melebihkan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Tetapi kadang-kadang manusia dengan kepandaiannya, dengan ilmu yang banyak, kadang-kadang manusia tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau beribadah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terkait wa katsirun minan nas wa katsirun haqqu alaihil azab. Karena manusia itu punya kebebasan memilih yang beresiko. Alam semesta sujud secara otomatis, namun manusia diberikan kehendak. Itulah mengapa ayat ini menyebutkan katsirun minan nas, banyak manusia yang sujud, namun ada juga yang membangkang sehingga pantas mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Hina tanpa sujud. Sujud adalah puncak kemuliaan. Tanpa sujud dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia meskipun diberikan kelebihan berupa ilmu, berupa harta, punya jabatan tinggi, punya kerajaan dan sebagainya, pada hakikatnya lebih rendah daripada hewan melata yang disebut dalam ayat ini. Jika manusia itu tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau beribadah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya sujud sebagai saat paling dekat antara hamba dan Tuhannya, dipertegas oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'thirud du'a. Keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jika gunung, bintang saja bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka betapa ruginya kita jika dahi yang Allah ciptakan ini jarang menyentuh bumi untuk menyembahnya. Di bulan Ramadan, setiap sujud kita memiliki nilai yang berlipat ganda. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas sujud kita, kualitas ibadah kita. Janganlah kita menjadi golongan manusia yang membangkang, sementara alam raya setiap saat bertasbih, setiap saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjidul Hayat Hama yang dirahmati Allah,
Mari kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, memperbanyak bertasbih kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak sujud kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk la'allakum tuflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.